menanyakan kepada saya, Bisa, Il. Pak, besok ada kuis enggak gitu, kuis atau lanjut presentasi yang selanjutnya gitu. Terus saya tanya, apa saya bilang ini ke Mbak Siska, udah belajar saja gitu. Akan tetapi kan masih ada yang belum selesai gitu kan. Belum selesai dari pertanyaan teman-teman khususnya di sila ketiga, yaitu Iki sopo? Satuan Indonesia. Oke. Teman-teman kemarin sudah mempresentasikan Persatuan Indonesia ini saya tarik di dalam ranah sosiologi dalam ranah tokoh yang namanya Teori fungsional. Oke. Oh iya sih, IPS ya. Iya yo, IPS ya. Emil Durkheim berasal dari mana? Ketika sampai sudah Prancis. dari Prancis. Oke. Prancis. Perapatan Ciamis. Gitu kan? Setelah itu di dalam konsep Emil Durkheim mengulas terkait fungsional. Selain fungsional apa? Solidaritas. Oke. Waduh. Solidaritas. Selain itu, Ayo ya. solidaritas ini kan dibagi menjadi dua nih ya. Mekanik dan organik. Setelah itu, selain solidaritas, Oh enggak. terkait dengan Faktor. Faktor sosial. sosial. Selain itu, ada lagi. Sampai tahu suicide nggak? Enggak. Suicide nggak tahu? Enggak. Bunuh. Hah? Ditusuk. Bunuh diri. Nah, suicide itu bunuh diri. Kalau di Jepang itu hal kiri. Masih hafal bahasa Jepang kalau sih. Oke. Nah, sampai bisa nggak merefleksikan pertanyaan teman-teman yang kemarin dalam kacamata Emil Durkheim? Bisa atau tidak? Saya bacakan ya. Pertanyaan dari Mas Sihab. ya. Mas Sihab. Sejauh mana pendidikan Pancasila mampu menjadi sarana epistemologis untuk memproduksi pengetahuan persatuan dalam generasi muda yang hidup di era globalisasi dan individualisme digital? Sampai bisa nggak memulai ini? Saya ulangi, sejauh mana pendidikan Pancasila mampu menjadi sarana epistemologis untuk memproduksi pengetahuan persatuan dalam generasi muda yang hidup di era globalisasi dan individualisme digital. Ada yang bisa menjawab? Poin pertama, kata kuncinya apa? Di sini. Digitalisasi Kolektif itu dan bersama. globalisasi. Digitalisasi, globalisasi ini semuanya
merupakan sebuah fakta sosial. Fakta sosial. Coba saya amati di sini seperti Bu Nadia, Mbak Nadia, Mbak Denis, Mbak siapa? Mbak Marsha Enderbir. Paksa. Mbak siapa? Tika. Mbak Tika. Coba berpegangnya pada HP. Tidak ada yang berpegang pada buku paket Enggak ada, Pak. atau buku apapun itu. Kalau Mbak Siska bilang nggak ada, ya seharusnya kalian memiliki inisiatif beli buku Pancasila. Tanpa disuruh. Itulah yang dikatakan mahasiswa. Maha itu besar, siswa itu seseorang yang sudah mencari sebuah ilmu. Berarti kalau sudah besar harus memiliki Inisiatif. Contohnya gitu loh. Ini merupakan ini merupakan sebuah fakta sosial. Real. Sampean Mbak Denis WA pacarnya di Irian Jaya. Tentara. Dia sedang dinas di daerah perbatasan. Zaman dulu, zaman kekerajaan, tolong sampaikan surat ini kepada permaisuri. Habis itu dilepas burung merpati pada zaman kerajaan. Nyampainya berapa hari? Lama. Sekarang diglobalisasi, digitalisasi, terkompresnya ruang dan waktu. Mbak Denis WA, hai saya. Pada saat itu juga dengan cara seksama dalam tempo yang singkat-singkatnya langsung terkirim, langsung dibalas. Itu yang dikatakan era ini. Cara menjawab pertanyaan seperti itu. Setelah itu kita hubungkan lagi terkait dengan ranah pendidikan Pancasila secara epistemologi dalam memproduksi pengetahuan persatuan dalam generasi muda. Nah ini seperti apa? Apakah masih bisa terkait dengan bagaimana mempersatukan pada generasi muda? Maksudnya ini dengan cara apa gitu ya? Sejauh mana pendidikan Pancasila mampu menjadi sarana epistemologi untuk memproduksi pengetahuan persatuan dalam generasi muda yang hidup di era globalisasi dan individualisme. Caranya melalui apa? Media sosial. Media sosial itu bukan berarti malah terpecah, malah terjadi individu. Dengan cara apa? Caranya mempersatukan generasi muda di dalam era digital dan globalisasi. Organisasi. Oke, saya garis bawah ya. Ada yang lain? Pada dia berkata bahwasanya organisasi untuk mempersatukan para generasi muda. WA group. Di sini. Oke. WA group. WA group. Terus Please lah. ada yang lain? Circle. Ya, auto. Iya sih. Apa ya? Organisasi itu juga circle. Iya. Circle besar. Oke. Circle dalam circle. Kita sepakat ya, kita hari ini masuk dalam ranah Organisasi. digital dan globalisasi. Sepakat? Ya. Oke. Di sini anak-anak bersatu enggak?
Enggak. Ya. Kenapa Mbak Nadia, Bu Nadia? Kakak. Yes. Mbak Nadia. Kakak. Mbak Nadia. Memandang bahwasanya kita hidup di era digitalisasi dan globalisasi di dalam kelompok ini. Di sini boleh nggak dikatakan bersatu tanpa ada individualisme? Harusnya bersatu, Pak. Seharusnya bersatu. Pak, seharusnya bersatu. Faktanya tidak. Berarti faktanya tidak. Iya. Kenapa demikian? Sampai kok bisa merasakan tidak? Menurut saya itu ada sebagian orang berpendapat bahwa seperti saya cocok sama hubungan dengan seorang ini. Dengan ini saya tidak ada. Itu kan berarti punya pemikiran itu. Oke. Circle dalam circle. Circle dalam circle. Itu bedanya ada, Pak. Agak politis gitu. Soalnya kehidupan Akan hari-hari. yang saya tanyakan adalah saat ini teman-teman yaitu bersatu. Karena apa? Karena ada Organisasi. ya boleh dikatakan organisasi. Ada sebuah lembaga. Lembaganya apa? Universitas Islam Majapahit dan sampai lembaga dari manajemen. Sampai bersatu di sini dalam wujud melaksanakan tugas sampean selaku mahasiswa sebagai fungsi mahasiswa yaitu menuntut ilmu. Sampean sekarang sedang melakukan belajar pada mata kuliah Pancasila yang merupakan wajib universitas. Ketika sampean wajib universitas mendapatkan C, sampean tidak bisa mengenyam skripsi. Bersatu. Artinya apa? Persatuan itu bisa diakomodir melalui lembaga. Saya sepakat dengan Mbak Nadia berbicara terkait dengan organisasi. Itu sesuatu hal yang real. Teman-teman, ada yang ikut MUI, ada yang ikut KMI. ada yang ikut KMNI. Islam. Hah? Indonesia. Indonesia kan? Ya udah, ini merupakan salah satu wujud Iya. Indonesia. Oke. Dari situ jawaban yang paling real yaitu bahkan dia lembaga dan organisasi mempersatukan walaupun dia memiliki karakter sendiri-sendiri, akan tetapi lingkupnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sini ada yang ditanyakan atau sanggahan, monggo. Artinya jawabannya adalah sejauh mana pendidikan mampu menjadi sarana epistemologi untuk memproduksi pengetahuan persatuan dalam generasi muda yang hidup di era globalisasi dan individualisme digital. Sejauh mana? Ya, sejauh kita memandang ya nggak itu. Sejauh mana? Ya kita harus memiliki sebuah kesadaran diri di dalam sebuah perbedaan di dalam organisasi kita masih hidup di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Ada sanggahan masih ya? Loh, tidak apa-apa. Sama yang punya Anda tidak apa-apa. Santai. Teman-teman, barangkali ada sanggahan silakan. Aku tipikalnya nggak pendendam. Wah, ada yang nyangga, ada yang Pak Jimmy di dedes. Tidak apa-apa. Justru
Kalau saya nggak bisa, saya harus membaca ulang. Bukan berarti nanti waduh, Mbak Siska sukanya dede saya, oke Mbak Siska kasih nilai E nanti. Enggak. Justru Mbak Siska dede saya pertanyaan sehingga saya harus belajar lagi. Mbak Siska mendapatkan nilai A. Saya apresiasi. Tapi kalau cuma mandu gitu, kayak lagunya Project Pop, mandu geleng itu. Kenapa menarik? Hah? Kenapa menarik ya? Iya, hidup itu seolah kurang berwarna. Nggak ada sensasinya ya? Gimana Mas? Masih happy ya? Barangkali ada sanggahan. Atau sampai menunjukkan fenomena sosial yang lainnya. Berhubung ini persatuan, saya tarik dalam tokoh Emil Durkheim. Ada solidaritas. Sampai ini termasuk solidaritas mekanik atau organik? Organik. Organik. Kenapa organik? Saling tergantung. Iya kan sih. Karena saling bergantung satu sama lain. Hah? Saling bergantung. Saling bergantung. Bergantungnya piye? Sampai sedang tidak bergantung kok, sampai duduk kok piye? Gimana? Sampai bergantung. Sampai sedang hidup sekarang. Saya kasih tahu ya, betul jawaban sampean organik. Kalau ditanya kenapa? Karena organik ini sifatnya adalah heterogen, bukan homogen. Heterogen. Sampean memiliki karakter, sifat dan lain-lain berbeda-beda. Mas Firman dengan Mas Sihab karakternya berbeda. Saya suka. Saya sudah melihat. Kalau Mas Sihab kalem. Kalau Mas Firman tatapannya, sorotannya wow. Kalau melihat wanita cantik sedang mewah. Alasan ya Pak. Enggak. Bukan saya loh Mas Firman yang bilang. Mbak Nadia loh jelalatan. Lah di situ ada organis. Solidaritas organis yang sifatnya heterogen. Apakah sampai bisa menjadi homogen? Jawabannya sampai organis, solidaritas organis di sini karena berbeda-beda karakter, berbeda-beda dari sudut pandang, budaya, kultur. Karena dididik orang tua kan berbeda-beda nih. Gak mungkin Mbak Laila dengan Mbak Siska itu sama, walaupun dalam satu geng. Organik. Akan tetapi ketika sampai sudah masuk kelas di manajemen, maka di situ ada sifatnya homogen. Sampai yang selaku mahasiswa tidak lebih dari itu. Paham ya? Iya. Sepakat atau tidak sepakat atau ada sanggahan? Artinya organis yang heterogen juga bisa menjadi sesuatu hal yang mungkin. Karena sedang ya ini mencari ilmu terkait dengan Pancasila kelas manajemen. Oke. Ada yang ditanyakan? Terus poin yang kedua, secara ontologi, apakah keberagaman kebinekaan itu sendiri merupakan masalah atau realitas esensial bagi Indonesia? Jawabannya, merupakan permasalahan enggak di situ? Keberagaman bineka
secara ontologi, apakah keberagaman bineka itu sendiri merupakan masalah atau realitas esensial bagi Indonesia? Sampai tahu realitas esensial? Esensial apa? Hakikat. Hah? Enggak sih. Iya. Enggak. Esensial. Iya Mas Siska, kemarin kan sampai hasil presentasi. Iya kan? Apa? Jawabannya apa kemarin? Sama Mbak Laila itu. Laila Jawabannya seperti apa? Ontologi, secara ontologi, apakah keberagaman bineka itu sendiri merupakan masalah? Merupakan masalah enggak? Tidak. Buku itu tidak. Tidak merupakan permasalahan. Ketika seseorang itu memiliki nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nilai apa itu? Satu, nilai ketuhanan. Kedua, nilai Kemanusiaan. Hah? Kemanusiaan. Oke. Kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan. Persatuan. Oke, nilai keempat, Kerakyatan. yang kelima, Keadilan. keadilan. Nah, di sini di Bineka menjadi Pancasila. Bineka Tunggal Ika. Tunggal Ika. Artinya hal ini bukan menjadi suatu permasalahan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia karena sudah diikat menjadi Bineka Tunggal Ika. Ada sanggahan di sini. Bineka Tunggal Ika ini sampai tahu nggak dari kitab apa? Sutasoma. Nah, Kitab Sutasoma. yakin? Hah? Siapa yang bilang Sutasoma? Angkat tangan. Siap. Tuh, sampai berarti yang yakin. Sampai digoyang titik loh. Iya, Sutasoma. Sutasoma. Ragular. Ragu. Ragu. Berarti sampai Jadi mengimani nih Bineka Tunggal Ika. Belum mempercayai bahwasanya kita berbeda tapi tetap satu. Dari sini ada sanggahan teman-teman. Seharusnya sampai selaku mahasiswa kritis. Pak, saya mau tanya, kalau saya walaupun ada Bineka Tunggal Ika, ada sebuah permasalahan yang paling penting Pak. Kenapa proyek pembangunan antara di Jawa dan di luar Jawa itu beda Pak? Kan sebuah permasalahan di situ. Seharusnya sangat beda seperti itu. Tapi sampai dapat malu iya. Tidak ada yang berani menyampaikan. Mahasiswa harus kritis. Oke, dari sini paham atau kurang paham? Atau ada sanggahan monggo, yuk kita ulas bersama. Apa barang dia? Sorry, Mbak Siska. Sampai sebelum sendiri. Yang dari kasus Trans 7 itu loh, Pak, yang dengan pondok pesantren. Trans 7. Iya. Ada apa terkait dengan Trans 7? Boykot. Boykot. Boykot itu seperti apa? Sampai memandang. Apakah hal itu merupakan terkait dengan Persatuan. kerangka keberagaman? Maksudnya sampai ini tanya ke saya, Pak, bagaimana tanggapan sampean terkait dengan boykot Trans 7 gitu Pak? Iya. Iya. Yang kasusnya dengan pesantren apa itu? Persatuan
Lirboyo. Iya. Iya. Ya, oke. Dalam kacamata apa ini? Persatuan Kesatuan. Indonesia. Kesatuan Indonesia. Oke. Konflik itu memang ada enggak? Ada. Berarti sudah merupakan. Fakta sosial. Oke. Akarnya siapa itu di situ? Kalau sampai membaca, yang terlibat di situ. Trans Oke. Trans 7. Trans 7 terus sama Pesantren Lirboyo. Lirboyo. Oh, iya. Ada lagi? Siapa itu? Oke. Di situ terkait dengan media. Sampai teman-teman mahasiswa tanpa ada media, sampai tidak bisa menangkap sebuah Fakta sosial. fakta sosial. Tinggal ditanya media ini objektif enggak di dalam memotret sebuah kasus. Betul. Ini hoax atau tidak? Ya kita lihat. Siapa di sini yang pernah dari santri Lirboyo? Nah? Oh, masih tidak ada. Seharusnya hal itu ada dua kemungkinan. Saya bacakan lagi dua kemungkinan. Poin pertama yaitu adalah media ini benar-benar mengedit sedemikian rupa akan menjadi isu-isu yang menarik di dalam ya udah di dalam sebuah fakta sosial terkait dengan pesantren. Kemungkinan saya akan mengajarkan kemungkinan, bukan loh Pak, itu berarti memang pembuatan sensasi dong Pak. Bisa jadi iya dan bisa jadi tidak. Kan ini kan kacamata ini gitu. Saya ada sifat yang akademis, tinggal hal ini diproyeksikan kemana. Bisa jadi media yang hanya sekedar mencari berita, mencari sensasi, atau hal itu benar-benar real terjadi gitu. Akan tetapi di dalam pondok itu pasti menanamkan sebuah etika moral, itu pasti. Kalau menurut saya terkait dengan salim dan lain-lain sebagainya, merunduk ini adalah salah satu wujud Etika dan moral. Bahwasannya di Jawa sendiri ketika ada orang yang lebih tua hidup, orang muda pasti nunduk nyesewu. Kalau orang kota enggak. Kalau oke, kalau orang kota enggak cukup gitu, monggo gitu. Itu sesuatu sudah etika dan moral. Ya itu hanya kalau menurut saya hanya letupan kecil agar bisa digoreng dan dinikmati oleh khalayak, dibuat berkontra sensasi, dan pada akhirnya itu kan betul kan, akhirnya sudah meminta maaf dan terkait dengan hal itu. Semua pondok itu aslinya seperti itu. Menurut saya apakah salah tidak? Itu salah satu wujud etika dan moral. Ada sanggahan dari sini? Enggak. Tapi kan itu yang membuat perpecahan tuh Pak. Itu yang membuat perpecahan karena ada yang memihak ke ininya sama yang Oke. Setelah itu apakah itu menjadi yang perpecahan? iya itu salah satu wujud letupan menimbulkan sebuah perpecahan. Akan tetapi hal itu bisa disampaikan lagi.
Gimana? Karena sudah minta maaf tadi dari Iya. Klarifikasi. Klarifikasi dan meminta maaf itu adalah salah satu wujud pengamalan Pancasila sila ke 3. sila ke sampai meminta maaf. 3 lah. Dua kemanusiaan yang Nah, berada. kemanusiaan. Ya sudah diselesaikan dengan cara Kemanusiaan. Ini mohon maaf Pak, saya begini. Klarifikasi. Ya, kemudian clear. Ya. Ada yang ditanyakan Oke. atau ada yang bisa enggak? Oke. Berlebihan cium-cium. Please. Nah, gimana cium-cium? Cium-cium apa nih? Hah? Oh, salam tangan nggak sih? Cium-cium. Cipika-cipiki. Ini kalau cium tangan, Oh, iya. kalau cium tangan, Angkatan lah coba ngomong tok angkatan. Mbak Tika. Mbak Vika. Bener ya? Mbak Tika ya? Vika. Tika. Mbak Tika gimana? Cium-cium ya? Maksudnya itu kan sekarang banyak pondok yang melakukan pelecehan itu loh Pak. Iya, melakukan pelecehan. Yang di pondok. Pelecehan di pondok. Ya. Iya. Iya. Itu gak sih tadi maksud dari itu? Iya, betul kan? Kalau cium-cium dan feel sampai melihat ditangkap oleh panca indera melalui media atau langsung itu merupakan sebuah fakta sosial. Artinya kalau cium-cium ya Pak, boleh. Kita sendiri kan ya gimana ya? jual agama juga. Gimana? Jual agama. Menjual agama. Ya doa dijual ini harganya orang praktekan itu. Iya, seperti itu tak? Enggak. Bukan. Pondok itu pesantrennya yang perempuan ketika dicium-cium seperti itu ya? Iya, dan itu Terus pertanyaannya adalah Itu tuh kacamata etika moralis. itu hubungannya dengan etika moral itu. Iya. Maksudnya Maksudnya kan biasanya di pondok kan kayak terkenal etika moralnya itu baik gitu loh Pak. Tapi kenapa kok banyak pondok yang kayak gitu? Iya. oh, Paham? ya itu tergantung Pondok. bukan tergantung tergantung individu yang memiliki pondok. Oke. Tapi kadang dipaksa Mbak. Dipaksa. Dipaksa. Lah, Iya. ya seperti Pahala. Mbak Adia tadi berkata Jual. Penjual agama. agama itu dijual ya. Iya. Ya. Ini semisal tiba-tiba Mbak Denis sampai sini tak cium. Tak mau Pak, nggak mau Pak. Loh, sampai kemana tak pakai ini adalah kulit kodok. Bisa. Ya sudah tahu kalau aku dosen gitu. Tapi kan kurang diajari kalau pemilik pondok aku kiaimu. Iya. Harus nurut. Karena nggak mau sama kiai sama dulu apa? Iya. Nggak masuk surga. Nah, di situ. Iya. Penyelewengan agama. Oke. Jual agama. Penjual agama. Iya, seperti itu kurang lebih. Artinya di situ tergantung individu Yang bisa bisa. diterima secara nalar atau tidak. Dipegang teguh Pancasila. Doa ini masuk Pancasila ya. Oke, ketuhanan yang Maha Esa. Masa harus saya meyakini bahwasanya Malik sama Yai dan saya Tuhan. Saya akan masuk surga. Tidak. Surga pasti. Iya. Sampean menyingkirkan duri di tengah jalan untuk disisihkan itu sudah salah satu wujud agama dan pahala. Enggak harus sampai cium sama Kiai. kiai atau dosen. atau kaki sipil. Tolong please. Lu kak ya Allah kak. Jadi satu kak. Nyatu. Lanjut.
ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengamalkan sila ketiga di era Modern. seperti apa itu? Siapa yang bisa jawab? Ini modernis loh. Tantangannya seperti apa? Pengaruh budaya. Iya dah. Iya, pengaruh budaya barat itu kan, Iya, barat-baratan. pengaruh budaya ke barat-baratan. Nah, Dan berani. apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengamalkan sila ketiga di era modern? Tantangannya apa? Tantangannya adalah kembali lagi ke poin yang satu. Egoisan masing-masing nggak? Apa? Individualisme. Iya. Egoisme. Individualisme akan terlibat. Selain itu, sampean bisa terprovokasi. Betul yang dikatakan Mbak Nadia, bahwasanya ini hoax atau tidak ya? Ini hoax apa real ya terjadi ya? Dan seperti itu. Ini kan di era modern kan? Era modern itu ya era digital itu dan globalisasi. Pak mau tanya ya Pak, Ah, di dalam organisasi sendiri itu Iya. biasanya tidak sama artinya tidak sama dalam pemahaman. Pemikiran. sebagai posisi. Terkadang sebagai posisi. Terkadang di dalam organisasi itu kan ada ketua, ada wakil ketua, ada bendahara, ada sekretaris, ada apa Koor. Masa. itu sendiri dari organisasi itu terkadang pihak ketua dan wakil yang punya posisi itu merasa bahwa dirinya tinggi. Oke, Itu kan juga bagian dari sila ketiga Pak. ya. Yang menimbulkan persatuan karena saya punya jabatan, Jabatan saya ya. punya posisi, jadi saya tidak sama dengan kamu. Merasa tinggi. Merasa tinggi. Si Karl Marx Ya. itu terkait dengan kapitalisme itu kan Ya. antara kaum Marxis dan proletar kan ada dia yang tidak di situ terus Ya, saya maksud dalam Bapak tadi bilang kan pertanyaan ketiga itu bagaimana kita menghadapi itu. Nah ini dari egoisme. dari egoisme itu ya. Lah ya kan dari egoisme. Iya. Egonya diri saya Iya. memiliki posisi nih. Posisi ketua. Ya. Lo siapa? Lo Iya. adalah lo tahu. Lo. Gimana? Lo gelas. Saya ketua, kamu kan bukan siapa-siapa. Ah. Kamu yang punya sopan santun, kamu Oke. gini-gini artinya kan banyak di situ aturan-aturan yang Terus? di dalam organisasi. Itu sifatnya menambahi di dalam ini kan pertanyaan yang ketiga ini Ya, Ya. bukan sebuah pertanyaan. bukan. Oke, sepakat. Iya, di era modern itu terciptalah sebuah struktur beda dengan pada zaman kekerajaan. Oke, kekerajaan seperti itu ada sifatnya terstruktur, tetapi agak sedikit mengikat. Akan tetapi kita pada saat era ini harus lebih bijak. Karena apa? Sifat manusia tidak bisa disamakan. Pak, maksudnya gimana? Sifat manusia tidak bisa disamakan gitu. Oke, ada yang terima bahwasanya ketuanya adalah yang memiliki sifat otoriter. Anggotanya mungkin terima. Akan tetapi anggotanya tidak terima. Loh, sampean itu loh hanya sekedar ketua. Akan tetapi dia memiliki kesadaran bahwasanya setiap orang itu dilindungi oleh hukum, bisa dituntut baru. Makanya dari itu jadilah seseorang yang bijak, walaupun sampean memiliki tahta yang tinggi. Ya, Karena saya sampaikan ya, Pak. Dari omongan Bapak tadi saya menunjukkan mungkin sedikit jauh seperti Bapak Menteri yang baru bertanya. Bapak Menteri itu kan orangnya kritis, bijaksana dan dia nggak mau ada Berbahaya. sesuatu yang ditutupi. Tapi nyatanya beliau diikuti oleh menteri-menteri Kok yang kayak lain. memasak lagi? Itu sendiri kan nggak ada. sampai Harusnya kan Pak Kebaya didukung orang banyak. Karena Pak Kebaya itu menunjukkan fakta yang sebenarnya. Dan
Iya. Itu pandangan Bapak. Oke, kalau saya sendiri, Ngombe rek ngombe. kalau saya sendiri gini, saya mengakui Pak Purbaya itu adalah orang yang keren karena mengungkap terkait dengan kasus korupsi yang ada di Indonesia. Uang pun nandon, tidak Iku lagi nih nang bisa betul. digulirkan kepada masyarakat. Pirang T. Tinggal sudut pandang, kalau menurut saya, kalau kementerian yang lain, iya kan, kementerian yang lain memandang bahwasanya Pak Purbaya ini salah. Loh, salahnya di mana? Wong buktinya ada, faktanya ada, kok uang itu tidak digulirkan. Ini uang mau dikemanakan? Nah, Pak Purbaya sendiri mengikuti sebuah aturan dan perintah dari Presiden Republik Indonesia. Jadi sesuatu hal yang wajar ketika hal itu menjadi sebuah perintah, sudah menjadi tupoksinya beliau selaku Kementerian Keuangan. Kalau menurut saya Pak Purbaya tidak salah. Akan tetapi Pak Purbaya harus bisa tetap mengkontrol, karena saya sendiri yang mengenyam mata kuliah terkait dengan ekologi pemerintahan. Ekologi pemerintahan itu hubungan timbal balik sub pemerintah satu dengan pemerintah yang lainnya. Misal saya adalah bupati Mojokerto, akan menyelesaikan terkait dengan program stunting. Saya akan memanggil beberapa kepala dinas. Saya akan memanggil kepala dinas dari dinas kesehatan, dinas anggaran, dinas DPRD. Saya minta pertimbangan. Saya minta pertimbangan di situ. Gimana keuangan? Apakah sudah cukup untuk menganggarkan terkait dengan penurunan angka stunting? Dinas kesehatan seperti apa programnya? Apakah cukup nanti diakomodir dengan dinas keuangan? Anggarannya sudah berapa ini? Disinkronkan. Akan tetapi di dalam kasusnya Purbaya itu, hal itu di setiap kementerian, bagaimana caranya saving uang yang banyak, ya kan? Itu apa? Maksudnya untuk kurang lebih ya kesejahteraan di kementerian itu. Dia tidak terima Pak Purbaya. Saya ini dipilih atas perintah Presiden. Saya harus sesuai dengan tupoksi. Hal itu tinggal sudut pandang saja. Sudut pandang pendidikan apa itu? Teman-teman sudah bisa mulai berpikir. Pak Purbaya ini benar atau salah? Kalau benar, ya udah, dia memang melaksanakan peraturan dari RI. Loh, tetapi kan tidak bisa merangkul di setiap kementerian yang lain bahwasanya Indonesia bisa sejahtera ketika kementerian ini berjalan secara simetris atau beriringan. Dengan adanya Pak Purbaya ini tidak bisa simetris, tidak beriringan. Oke, beriringan yang seperti apa dulu? Korupsi berjamaah kan enggak. Nah di situ tinggal kritis-kritisnya teman-teman. Pak Purbaya menjadi sesuatu hal yang plus atau minus. Minusnya yaitu untuk saat ini memang kementerian satu dengan kementerian yang lain, bahkan pejabat daerah pun sangat memusuhi Pak Purbaya. Saya bukan bapak sama Purbaya. Keren. Loh, saya ini ya, artinya di situ ada sebuah harapan untuk Indonesia lebih baik. Ya, benar. Tapi Pak, uangnya itu kembali ke rakyat atau untuk utang negara atau kembali ke kantong masing-masing? Uang yang mana? Uang yang disita Uang kemarin hasil dari sita. hasil sitaan, iya. Itu kan Oke. berapa triliun gitu? Oke, seperti itu ya. Coba sampean pelajari
KUHP kan? UID. Pasal 46 Coba 45. dibuka, bantu saya buka. KUHP pasal 46. Jangan baca. 45. Kalau nggak salah, kalau salah sesuatu hal yang wajar, saya bisa bukan dewa. Pasal 46 Sama sudah mulai pintar ya, memancing saya pertanyaan keren loh. Dia tidak nulis sama ya. Divisi apa? Bunyinya apa Mbak? Kuhap. Kuhap aja. Kuhap. Salah apa ya? Tak Kuhap. boleh KUHP. Waduh. Badan ini sudah. Pengelolaan benda sitaan. Hah? Pengelolaan benda sitaan. Lah, silakan baca dengan keras. Ya kan, benar kan? Tapi ini kadang lali, kadang ingat. Jadi dosen ya, bukan dewa. Tindakan sebelum ada keputusan pengadilan. Nah. Benda sitaan dapat dijual lelang atau disimpan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya. Nah, sebenarnya penuh dengan pertanyaan juga sih. Ya. Pertanyaan juga itu seperti apa? Yang dimaukan oleh kabinet-kabinet atau masyarakat itu terkait dengan Pasar perampasan aset. aset. Larinya kemana? Nah, kan aslinya kan sudah terjawab di situ. Di KUHP Ya, dijual atau disimpan oleh penyidik. Nah, Apakah tidak kembali ke rakyat? Itu kan uang rakyat, Pak. ya pastinya akan kembali itu nanti menjadi sebuah konversi. Konversi. Atau dibuat untuk membayar utang negara. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa. Tapi dari pertanyaan rakyat ini kan kita juga sebagai rakyat. Iya. Berarti kita ini nggak puas dengan keterangan dari pemerintah bahwa tidak dijelaskan ini nanti uangnya segini ya, Iya. sudah tawarkan segini itu kan tidak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan. Sebenarnya ada penjelasan di situ. Iya. KUHP. Dia misalnya malas membaca. Ya. Oke. Itu dari saat konversi loh Pak. Ah, Dari konversi itu kan hanya dijelaskan, nah ini korupsi sekian dengan jumlah sekian. Tapi kan di situ ini uang nanti akan disetorkan ke sini kan selalu buat pertanyaan. Netizen kan bertanya-tanya. Ini Uangnya lari kemana? Kemana ya? Seperti itu. kamunya kemana? Iya. Ya, sudah belajar. Kalian kemana? Press conference. Waktu konversi itu kan tidak dinyatakan secara Ah. itu yang membuat pertanyaan. Oh gitu. Kan tidak semua orang bisa membaca yang Bapak maksud. Kan kebanyakan SDM Nonton. SDM berdasarkan sudah mengakui. Bahkan ijazah pun sekarang masih dipertanyakan. Iya. Nah, berarti kan yuk itu konyol masa dua Ijazah dari waktu ini kan bikin ijazahnya masih dipertanyakan. Tanyakan. Kan lucu. Campur baru lah. Apa ingin sing Oke, dari sini ada yang ditanyakan lagi mau Yang kasus Bahlil itu loh Pak, Pertamina. Bahlil Pertamina itu loh Pak. Ya itu kan lagi. Itu kan ya lagi tinggi-tingginya. Iya, lagi tinggi. Terus pertanyaannya adalah Pertanyaan nih. sesuai dengan Pancasila atau Iya. Iya. Yang sila kelima gak sih soalnya keadilan. 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 Oke. Karena banyak masyarakat yang dirugikan, Pak. Iya. Terkait Tapi bengkel untung. bengkel untung. Terkait dengan kasus Pertamina, saya sudah membaca bahwasanya hanya harga 40 per liter. 40.000 per liter. Itu pun pemerintah sebenarnya sudah mengantongi uang banyak. Akan tetapi sekarang harganya 11.000, 10.000. Nah, Satu yang sih bengkel dipertanyakan sekolah. Iya, Sekolah banyak kan. Gak Akan tetapi etanol Pak, sih itu ya. Sencampur. apa isunya pertanyaan
uangnya Gak sudah banyak, tak banyak di Sumbo. Etanol. sampai Mbak Tika beli bensin cash enggak? Ya Cash kes. kecil. Ya Allah Pak, masuk peleter. Masuk peleter ini. Nah di situ sampean harus sudah mulai kritis terkait dengan hal itu. Diskusi-diskusi terkait dengan pemerintahan. Loh, Ya ini diskusi kan Pak. betul kali ini per liternya hanya 4.000. Kok dijual 10.000. kan Nanti. apa ya? Ya, Bahaya itu. Iya. Balil itu. Etanol. iya etanol ya. Etanol. Etanol. Iya, etanol. 10%. Jadi ya sekitar. Apaan nih? Mogok tengah jalan, Mbak. Gak lucu. Gimana? Berebet. Berubah. Iya. Bingkile untung. Iya, masalah bingkile untung. Bingkil romi. Berarti itu adalah pengawalan Mobil beda. melanggar keadilan. Keadilan yang tidak adil. Keadilan yang tidak adil sampai membayar cash. Tetapi faktanya Pertamina masih dioplos, masih di Hah? Tambah air, tambah sumbang. Jadinya rusak. Harganya dinaikkan tidak adil. Itu bisa ditutup. Bisa. 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 Sangat bisa. Tetapi sampai harus memiliki power yang kuat. Power ini power. itu Pak Cakro. Kalau sampai Didorong. banyak seorang diri di sini yang ngomongnya adalah partai. Pak Bahlil itu kan partai. Ya maka ya, sampai bisa Balik. atau jangan sampai tidak dihilangkan. Opo ini? Siapa kamu? Semut kecil. Apa kayak itu nak mafia ya? Padahal Semut kecil. di setiap orang Semut kecil. di tingkat Kita nilai adalah semut hak dan secara hukum. Bisa sih langsung mati. Aku Ya, jauh tapi kan Mbak semut Denis kecil minta ya, loh. satu ya Jauh jadi Iya. Mbak Denis nggak terima saya dilaporkan pelecehan seksual. Lapornya kemana? Hah? Loh, karena aku dan Mbak Denis laporan saya direktorat Pak Jenny habis jauhin saya menuntut Pak Jenny pelecehan Terus hari seksual. lagi. 5 Sak jam M. ini. 5 M. Aku kena rektorat langsung mau keluar ini tambah rektorat ya. Tapi kalau dalam kampus, Hah? kalau dalam kampus, Loh, tidak peduli di dalam kampus atau di luar kampus status sampai itu melekat. Mahasiswa Unim. Unik. Unim. Joni Loh, University. iya. Aku yang jauh sama ya. Mana? Langsung. Nah, Hai. bukan nah. Kecuali, hai mbak, kamu enggak. 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 Kayak Mbak Siska tadi masuk punya apa? Apa? Kan gak ada. Paling orang-orang mengasumsikan Loh, lah, pare ini. sudah punya giliran ya itu kan nggak apa-apa. Tapi kalau tidak kalau serius, aku boleh Mbak Denis ini sudah 16 seharusnya seperti itu Mbak. Kalau saya tidak ingin menggembur terkait dengan hal itu sampai menyiapkan power, maka nanti akan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang berdua. Itu ya punya aturan. Aturan. Oke, ada yang ditanyakan lagi monggo. Kalau enggak, kita akhiri. Monggo. Pak, kuisnya gimana minggu depan? Saya jadi kuis. kuis gimana sih, Pak? Iya. Pak. Kuis itu kami Pertanyaan. pelajari pertemuan pertama sampai terakhir hari ini. Berarti Berarti 1, 2, 3. ya sila 1 2 3. Nanti sampean pertanyaannya, jawabannya saja yang ditulis. Saya yang membaca pertanyaannya. Semisal apa yang teman-teman ketahui terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa. Saya kasih satu soal
5 menit. Berarti isinya Yeping nggak masalah ya? Ya? Yeping nggak masalah isinya, Pak. Isinya Yeping nggak masalah. Iya. Isinya Yeping. ya. Aduh. Apa ya? Pak, saya ini kan milenial, Pak. Saya juga nggak paham artinya anak-anak itu. Waktu saya ketawain, Pak. Seperti ada kata kopak. Apa kopak? Kopi Kopi pagi, Pak. Saya nggak tahu. Apa kopak? Kopi pagi. Ngopi. Kopak. Kopi pagi. Ya. Kopak. Iya. Kopak. Kopak. Kopi pagi. Kopi pagi. Jadi saya sama teman-teman ini kan cukup tertawa jauh, Pak. Oh. Saya kan milenial, anak Gen Z. Gen Z. Sini, Bos. Ya, ketika ngomong aneh-aneh, saya mempertanyakan itu mereka aneh. Karena dia kok nggak ngerti ya. Malu, karena saya nggak paham. Lu lah yang ini dalam Yeping apa ya? Yeping. Pak, ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong. Ya, Ya. maksudnya itu kita ngomong Asal ngomong. Asal ya asbun gitu loh, asbun. yang ada di otak kok yang ditulis. Iya. Oh iya. Ya, seingat sampean apa yang Anda ketahui terkait dengan Isi keluarga Yeping bahasa isi Arab? kata otak. Iya. Ya. Asal bunyi. Nek otak kosong ya. Diharapkan yang sinkron. Kalau otak kosong, pasti itu kosong juga kan jawabannya. Kosong. Jawaban. Kalau nggak bisa jawab gimana, Pak? Ya sudah, Pasti bisa. Nol. Di kosong 0. Nol. Kosong. Makanya Yeping aja. Iya. Sembarang Sembarang.